Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, nggak kerasa ya, BRI Liga 1 2023-2024 sudah memasuki pekan ke-27 alias tinggal sekitar 7 pekan lagi akan merampungkan sisa Liga 1 musim ini. Nah, tentunya di akhir-akhir kompetisi ini kita semua tentu tahu akan banyak terjadi pergolakan di susunan klasemen. Yang atas ingin tetap bertahan, yang di tengah ingin naik ke atas dan tak mau terjerembab ke bawah, dan di bawah pun ingin keluar dari zona degradasi. Maka setiap pertandingan yang berada di akhir-akhir kompetisi biasanya di negara manapun atau di kompetisi manapun akan tambah bergejolak. Sebab ada intrik-intrik yang mungkin di luar kendali para pelatih ataupun pemain itu sendiri. Nah, salah satu laga yang akan terbahas adalah laga antara Rans Nusantara FC kontra Persib Bandung. Kenapa laga ini tetap seru? Sebab meskipun Rans ini berada di papan tengah dan Persib lagi berada di runner up sementara, tapi bukan berarti Persib bisa lea-lea. Dan bukan berarti Rans pun tidak bisa menang lawan Persib. Kenapa demikian? Nah, kita akan cari tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita bahas semua prediksi dan persiapan kedua tim ini, dan ada siapa saja pemain yang akan absen di laga ini, kami tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya. Dan inilah beberapa hal yang akan kita ulas sebelum laga antara Rans Nusantara FC kontra Persib Bandung. BRI Liga 1 2023-2024 tak terasa sudah memasuki pekan ke-27 atau tinggal 7 pekan lagi menuju akhir dari kompetisi. Persaingan semakin ketat baik papan atas, tengah maupun bawah. Tim-tim Liga 1 mulai saling sikut untuk memperbaiki posisi. Yang di atas saling sikut agar tak terlempar dari 4 besar, yang di tengah tak mau turun ke zona degradasi, dan yang di bawah ingin selamat dari zona degradasi. Nah, salah satu laga yang akan mempertemukan dua tim yang lagi di papan tengah dan atas adalah laga antara Rans Nusantara FC kontra Persib Bandung. Bagi Rans Nusantara FC, setiap laga itu sangatlah penting sebab 10 laga tanpa kemenangan tentu ini bukanlah hasil yang diinginkan. Sebab meskipun target Raffi Ahmad di awal liga ini cuma 10 besar, tapi keinginan tembus 4 besar pun ingin dicapai. Dan tentu saja Raffi Ahmad tak mau timnya ini disebut sebagai tim yang numpang lewat saja. Udahnya tim Sultan tapi kok acak-acakan, kan gitu. Sementara bagi Persib, usai mampu mengkudeta PSIS di posisi 2, tentu Persib tak mau posisi 2 ini lepas lagi. Apalagi baik PSIS maupun Bali United masih sangat mengincar posisi ini. Sebab posisi inilah yang paling realistis, karena tak mungkin bisa mengejar posisi atau poin dari Borneo FC di puncak. Jadi istilahnya 3 tim seperti Persib, PSIS, dan Bali United ini target realistisnya ya minimal lah main di AFC musim depan. Jadi Persib pun tentu tak ingin kalah di laga ini dan ingin raih kemenangan kembali di laga ini. Tapi Persib tak bisa gegabah sebab meskipun Rans ini belum pernah menang atas Persib, tapi laga ini sendiri akan banyak yang berubah yang mungkin saja akan menyulitkan Persib. Yang pertama, laga ini digelar di Stadion Sultan Agung, di mana meskipun rekor Persib di stadion ini cukup apik, tapi jangan lupa di laga pertama musim ini di stadion ini melawan Barito Putra, Persib kesulitan mengembangkan permainan sebab faktor rumput lapangan stadion ini yang tak terlalu bagus. Terbukti saat Persib main di lapangan yang rumputnya bagus seperti Sijalak Harupat kemarin, meskipun lawannya lebih kuat, tapi Persib mampu menang. Yang kedua, Persib saat ini ada di posisi 2, di mana posisi ini yang paling diperebutkan di akhir kompetisi ini, karena jika mengejar posisi 1 ini memanglah sangat sulit. Jadi para pesaing Persib di bawah Persib pasti gunakan segala cara agar Persib terpeleset. Bisa saja kan ada oknum-oknum yang menyeting laga ini agar Persib terpeleset. Jangan suuzon bang, bukan suuzon. Buktinya PSSI mengambil lagi para wasit-wasit kontroversi. Kan bisa aja di laga ini Persib dikasih wasit yang kontroversi, bener nggak?
Faktor yang ketiga adalah motivasi. Sebenarnya baik Rans maupun Persib motivasinya sama-sama tinggi, tapi motivasi Persib yang jika terlalu berlebihan ini akan jadi bumerang. Sebab jika terlalu pede menghadapi Rans sehingga meremehkan Rans, ini akan jadi penyakit tersendiri bagi Persib dan bisa saja dimanfaatkan oleh Rans. Perjalanan dua tim ini di musim ini sebenarnya bagaikan roller coaster, di mana Rans di awal musim sempat ada di papan atas dan jadi tim yang mengejutkan, apalagi saat jumpa Persib di putaran pertama. Persib pun kesulitan dan kewalahan hadapi Rans, tapi di akhir kompetisi justru Rans terpuruk, bahkan di 10 laga terakhir nggak pernah menang, dengan catatan 4 kali imbang dan 6 kali kalah. Sementara bagi Persib pun sebenarnya sama, di awal musim terseok-seok di papan bawah, bahkan ada di zona degradasi, tapi justru melejit ke papan atas meskipun catatan di 10 laga terakhir Persib ini nggak terlalu apik, yakni cuma 4 kali menang, 5 kali imbang, dan 1 kali kalah. Uniknya di laga sebelumnya dua tim ini sama-sama bertajuk pembantaian, cuma berbeda, di mana Rans justru dibantai oleh Dewa United dengan skor telak 5-0, sementara Persib justru membantai PSIS dengan skor 3-0. Rekor pertemuan dua tim ini baru 3 kali bertemu ya, dan dari 3 kali bertemu itu semuanya dimenangkan oleh Persib, alias Rans ini belum pernah menang sekalipun lawan Persib. Dan di pertemuan terakhir di putaran pertama Persib unggul tipis 2-1. Nah, lalu bagaimana nih persiapan dua tim ini dan ada siapa saja sih pemain yang akan absen di laga ini? Yuk kita simak aja. Di kubu Rans Nusantara FC, usai diamuk alias diomel-omelin sama sang manajer yakni Hamka Hamzah, Rans justru dibantai Dewa United 5-0. Lalu apa sih sebenarnya yang salah di Rans? Seperti yang dijelaskan oleh pelatih Persib Boyan Hodak, tim ini sebenarnya bagus tapi kurang persiapan. Alhasil tim ini tak ada kekompakan. Padahal dari segi gaji, fasilitas, dan lain-lain, bos utama Rans ini sudah memberikan yang terbaik loh pada para pemain Rans. Tapi kesalahan Rans itu ada di jendela transfer kemarin. Eduardo Almeida nggak banyak merombak pemain dengan alasan pemain yang ada saja sudah klop. Padahal dalam sepak bola khususnya di Liga Indonesia, sebuah tim itu tentu butuh merombak pemain di jalan transfer, sebab tim-tim lawan pun pasti akan berubah, dan jika tim ini tak ada perombakan ya habis, sebab pemain tim lain udah mengetahui kelemahan tim tersebut. Kita ambil contoh, jangankan Rans yang nggak ngerombak pemain sama sekali, wong Persib yang ngerombak pemain pun tapi nggak banyak, masih jeblok kok di putaran 2. Sebab di Liga Wakanda mah tiap tim itu benar-benar harus komplit, nggak boleh ada celah sedikit habis dibantai. Makanya kami nggak aneh kalau Rans ini di awal musim superior tapi di akhir musim ini justru jeblok, sebab ada beberapa faktor. Yang pertama, para pemain asing Rans ini baru semua, cuma Maruoka aja yang lama, yang otomatis para pemain asing Rans ini tipikalnya belum diketahui oleh tim lawan di awal musim, makanya di awal musim itu bisa superior. Faktor yang kedua adalah persiapan yang kurang. Kita tahu 5 pemain asing Rans itu baru datang 16 hari sebelum liga dimulai, yang bagaimana mau adaptasi dengan pemain lokal, apalagi ada kendala bahasa. Yang ketiga adalah faktor non teknis. Sebenarnya ini tuh cerita lama di sepak bola Wakanda. Kalau tim promosi alias tim anak bawang biasanya dijadiin tumbal sama tim-tim raksasa di Liga 1. Nah, ini terbukti Rans ini jadi tim terbanyak yang dirugikan oleh keputusan wasit. Baik itu tiba-tiba tim lawan dikasih penalti, ataupun harusnya Rans dapat penalti tapi malah enggak. Ya, 3 faktor inilah yang membuat Rans ini sulit bersaing dan cuma dianggap tim hore. Menghadapi Persib Bandung, Rans secara mengejutkan mencopot Eduardo Almeida dari kursi kepelatihan. 10 laga tak raih kemenangan dianggap sudah cukup menjadi alasan Rans untuk mendepak Almeida. Dan untuk sementara ini Rans akan diambil alih oleh asisten pelatih yakni Jorge Almeida dan Felipe Gonçalves. Dan sebenarnya sih full tim ya, nggak ada satupun pemain yang absen lantaran akumulasi. Yang cedera pun nggak banyak-banyak amat, cuma ada Zidane Avandi yang masih cedera dan juga Dalen Doke yang habis operasi. Selebihnya ya skuadnya full tim.
Melawan Persib sendiri, para pelatih Rans ini nggak bisa main-main atau justru malah memilih bermain bertahan, sebab yang dihadapi itu Persib akan sama saja dengan bunuh diri, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh para pelatih Rans kalau mau mengimbangi permainan Persib. Di bawah Mister kami memilih Hilmansyah, duet center back Kiko dan Meneses, bek kiri Taufik Hidayat, dan bek kanan Marco Sandi. Duet jangkar Paulo Sitanggang dan Rizky Pelu. Sisi sayap Andi Irfan sebagai slot U23 dan Mitsuru Maruoka. Sementara ujung tombak ya duetin aja Tavinho dan Evandro Brandao. Ya itu bisa sedikit mengimbangi Persib. Tapi ya kita lihat nanti seperti apa dari formasi Almeida. Sementara di kubu Persib Bandung, Boyan Hodak mengatakan cukup euforianya sebab usai menang 3-0 dari PSIS, para staf dan para pemain Persib ini diundang oleh bos Persib Umum Muhtar demi perayaan ulang tahun pernikahan. Ya, para penggawa Persib berjoget ria di sana. Tapi menurut Hodak cukup sudah senang-senangnya sebab tugas masih sangat berat. Sisa 7 laga di akhir kompetisi ini nggak main-main, lengah sedikit saja hilang mimpi main di AFC. Apalagi PSIS dan Bali United pasti akan gunakan segala cara demi meraih posisi 2. Hodak mulai menggeber latihan para pemain Persib. Fokus utama Hodak tentu saja lini belakang. Hilangnya Nick Kuipers yang menggantikan Alberto ini jadi masalah. Sebab Hodak ini lebih percaya pada Nick ketimbang Beto. Sebab menurut Hodak, Nick ini lebih kokoh dibanding Beto. Hodak masih bingung mau pasang siapa, apakah Kakang lagi atau justru memasang Victor. Sebab di laga lawan PSIS kemarin saja, Kakang cuma main setengah babak dan digantikan sama Victor. Yang artinya baik Kakang maupun Victor ini belum sepenuhnya dipercaya oleh Hodak. Lini tengah pun demikian, Dado kabarnya kurang fit, katanya sih agak salesma alias flu. Ini terlihat di laga lawan PSIS kemarin. Dado ini sering jatuh. Ya kita tahulah stamina Dado ini kan cuma cukup 45 menit aja. Sebab ya Dado ini udah tua, staminanya cepat drop. Bagaimana dengan sisi penyerangan? Untuk sektor depan sih nggak ada masalah ya. DDS ini oke-oke aja meskipun sempat dilaporkan. Tapi ya nggak ada bukti valid kalau DDS ini lakukan pelecehan. Nah, sisi sayap ini masalah lain nih buat Hodak. Hodak ini masih bingung atau memilih antara Rian Kurnia, Edo, atau Arsan atau Erza. Belum ada yang pasti ya di sisi sayap kecuali Siro. Lalu bagaimana dengan Febri Haryadi? Nah ini kemungkinan akan jadi musim terakhir Febri di Persib. Sebab Hodak mengatakan, saya sudah mencoba Febri beberapa kali. Di latihan dia sangat bagus, tapi ketika di pertandingan dia berbeda 180 derajat. Rian, Edo, dan Arsan selalu tampil bagus ketika diturunkan. Jadi kalian sudah tahu jawabannya soal Febri, ujar Hodak. Nah usai laga ini kemungkinan Persib akan ditinggalkan 3 pemain yakni Kakang, Ferdi, dan Beckham yang akan mengikuti latihan bersama timnas U23. Menghadapi Rans Nusantara FC, mengetahui akan main di Stadion Sultan Agung lagi, Hodak mengaku agak kecewa dan sedikit jengkel sebab dia tahu kualitas rumput di stadion ini tidak bagus, sangat sulit mengembangkan permainan di rumput stadion yang bergelombang. Aliran bola selalu mantul-mantul, tanah lapangan yang keras saat diinjak, dan berbagai masalah lain di stadion ini. Maka gaya saat main lawan PSIS kemarin kemungkinan agak sulit diterapkan di stadion ini ya. Mau nggak mau Hodak akan pakai strategi pragmatis lagi, nunggu dan andalkan counter attack. Di laga ini sendiri Nick Kuipers masih absen ya. Jupe absen, Febri pun absen, dan Reki Rahayu yang sampai akhir musim. Sementara untuk Teja Paku Alam di laga ini kemungkinan akan ditampilkan dari awal sebab katanya sih ada masalah nih sama si Kevin. Si Kevin ini katanya kena diare alias mencret, tapi nggak tahu ini benar apa enggak. Nah kami akan berikan informasi andai Teja Paku Alam ini main sebagai starter. Di bawah Mister kemungkinan akan ditempati oleh Teja Paku Alam kalau si Kevin belum pulih. Nah duet center back yang mau nggak mau pakai Kakang sebagai slot U23 yang ditopang oleh Alberto Rodriguez. Bek kiri Rezaldi Haunusa dan bek kanan Henhen Herdiana. Duet jangkar sih masih sama, Dado dan Klok. Sisi sayap pun kemungkinan ya akan kembali ditempati oleh Rian Kurnia sebab di laga sebelumnya performanya cukup apik. Sisi sayap satu lagi tentu saja adalah Siro Alves. Sementara ujung tombak seperti biasa ditempati oleh si Gundul yang ditopang oleh Stefano Beltrame, yaitu cuma opsinya ya.
Laga Rans Nusantara kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Minggu 3 Maret 2024 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion Sultan Agung, Bantul. Nah, gimana? Menarik ya? Meskipun laga ini bisa dibilang jomplang, tapi tetap di akhir-akhir kompetisi, di kompetisi manapun akan jadi hal-hal yang sangat seru dan mungkin di luar dugaan. Maka jangan pernah lewatkan pertandingan-pertandingan Liga 1 di akhir-akhir kompetisi. Dan kita akan juga simak apa saja sih yang terjadi di laga kali ini nanti ya di episodenya Fakta di Balik Laga. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.